Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab 1, yaitu merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai arti dan kedudukan dari Pancasila. Jadi di sini salah satunya adalah karena Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini bisa kita lihat bahwa Pancasila itu memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, apa saja? Ada 5, yaitu yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, yang kedua adalah dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima adalah dilarang mabuk atau meminum minuman keras. Selanjutnya, jadi istilah Pancasila itu pertama kali dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi pada tanggal 1 Juni kita secara rutin memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila itu dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan dasar atau fondasi berdirinya negara kita. Jadi suatu negara itu tidak mungkin berdiri tanpa adanya suatu dasar atau fondasi. Sekarang kita beralih kepada poin 1, yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini latar belakang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Nah, sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sudah berlangsung selama berabad-abad seperti yang kita tahu dalam melawan penjajahan. Nah, sebelumnya di kelas 7 kalian juga sudah mempelajari mengenai bagaimana BPUPKI itu menyusun Pancasila dan bagaimana suasana dan semangat dari para pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila pada sidang BPUPKI. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara yang akan dijadikan dasar negara dari negara kita. Nah, ini bisa kalian lihat pertanyaan dan pemikiran dari Insinyur Soekarno tergambar dalam kutipan di dalam pidato beliau. Jadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu juga disebut sebagai dasar falsafah negara dan juga sebagai ideologi negara. Nah, jadi dalam hal ini Pancasila itu berfungsi sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada sekian. Nah, jadi rumusan Pancasila yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini memang sudah secara yuridis konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi rumusan lengkap sila dalam Pancasila itu telah dimuat dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 pada tanggal 13 April tahun 1968. Nah, sedangkan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara itu terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR
nomor 2/MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Itu dia tadi mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi dari pernyataan-pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebagai kaidah negara yang fundamental. Nah, dengan kata lain sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi di sini negara itu dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan ya. Nah, bangunan itu tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat Indonesia. Agar bangunan itu kokoh dan kuat, tentunya harus memiliki pondasi atau sebuah dasar. Nah, dasar atau pondasi itu haruslah kokoh dan kuat agar bangunannya pun juga kokoh dan kuat. Nah, dasar negara itu merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dari negara tersebut. Cita-cita dan tujuan didirikannya negara akan dijadikan pedoman atau arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Nah, para pendiri negara Indonesia juga sudah menetapkan bahwa bangsa Indonesia ini membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, dasar negara itu disebut dengan ideologi negara. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa asal mula kata ideologi itu berasal dari kata idea, yang artinya adalah ide, konsep, cita-cita, atau gagasan. Selanjutnya, logi itu berasal dari kata logos, yang artinya adalah pengetahuan. Jadi secara harfiah, ideologi itu berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Nah, dalam pandangan yang lebih luas, ideologi itu adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sehingga dijadikan suatu pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Jadi dengan demikian, suatu pandangan hidup itu memang harus jelas ya, kuat dan juga kokoh. Nah, suatu bangsa itu memiliki pegangan dan juga pedoman dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup juga sering disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Jadi walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian dan juga pandangan hidup, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Jadi lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia. Jadi pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, dan segala aktivitas bangsa Indonesia itu, baik dari segi sikap maupun perilaku, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur dari Pancasila. Selanjutnya, kita beralih kepada poin ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi di sini, bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan dari negara. Nah, di dalam UUD alinea keempat, ditegaskan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu mendasari pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 dan juga menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang. Jadi seluruh sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena sejatinya Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan juga kelima, dan seterusnya. Nah, jadi di sini Pancasila itu memang haruslah dilaksanakan secara utuh dan juga konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga memiliki sifat imperatif atau memaksa, yang artinya mengikat dan juga memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila
Dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara ini diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, itu dia tadi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.